proses-proses ini untuk dicari jalan keluar. Pokoknya prinsipnya Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik Israel dan tidak akan pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Itu adalah pernyataan Bung Karno. Saat ditunjuk menjadi tuan rumah, kita belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses prakualifikasi. Dan kepastian timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, Piala Dunia. Dengan ini saya malah yakinnya karena sepak bola selama ini jadi alat diplomasi paling ampuh untuk perdamaian dunia. Seperti tadi yang dikatakan, perang Malvinas, Inggris melawan Argentina diselesaikan lewat sepak bola. Korea Utara, Korea Selatan bersih tegang sampai 20-an tahun diselesaikan lewat sepak bola. Iran, Irak bertempur diselesaikan lewat sepak bola. Waktu yang tepat untuk gulingkan Ganjar setelah insiden Piala Dunia U20. Posisi Ganjar Pranowo sebagai salah satu capres potensial terus diganggu. Ganjar Pranowo proyeksi politik menjelang Pilpres 2024 akan terus berliku dan bersiap-siap menghadapi tantangan semakin keras dan liar. Bukannya hanya harus berhati-hati di internal partainya, tetapi wajib waspada kepada pihak yang selama ini menawarkan portofolio pencapresan dirinya. Orang penting yang menyebutkan dirinya si rambut putih. Dan sebaliknya, ketua partai yang sempat mengancam dirinya untuk segera mundur dari partai, bisa jadi justru akan bertindak sebagai juru selamat terakhir dalam proses pencapresan dirinya. Demikian juga ada juru selamat misterius atau invisible hand yang akan memaksakan kehendak kepada Ganjar Pranowo menjadi presiden 2024. Jika mengamati bola panas isu penolakan tim U20 Israel bermain di Indonesia, setidaknya ada pihak yang menjadi otak pintar yang dinamakan invisible hand. Bekerja dari awal dan akhir sehingga sebuah kemauan dari gugusan tugasnya bisa tereksekusi dengan baik. Maksudnya bukan hasil perencanaan itu harus menguntungkan. Paling tidak, tindakan-tindakan merusak atau mempengaruhi menjadi bagian target inti. Coba bayangkan, siklus isu penolakan tim U20 Israel tersebut mempunyai jejak bibit dan bobot yang tidak sembarang. Pada awalnya, penggiringan isu tersebut dipilihkan Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster sebagai trigger. Dua orang tersebut bukan sebarang target. Iwayan Koster adalah gubernur Bali dan juga kader PDIP. Demikian juga Ganjar Pranowo adalah gubernur Jateng dan juga tercatat sebagai salah satu kader terbaik PDIP. Pertanyaannya ada apa dan kiranya maksudnya apa? Berbicara kembali ke Iwayan Koster, sebagai kepala daerah yang mewakili Provinsi Bali notabene sebagai provinsi dengan populasi beragama Hindu sebagai agama dominan. Jadi Bali menjadi portofolio Indonesia yang sudah tersertifikasi secara internasional. Berbagai event dunia telah sukses dilaksanakan seperti KTT G20 Bali di akhir tahun 2022. Sementara Ganjar Pranowo adalah politisi yang sedang menjabat kepala daerah sebagai gubernur Jateng 2 periode. Ganjar Pranowo juga santer didaulat sebagai capres potensial untuk kontestasi Pilpres 2024. Sebagai bagian salah satu capres tersohor, Ganjar Pranowo tidak lepas dari sorotan dan ancaman yang setiap saat akan menyerang dirinya. Ganjar Pranowo berhasil lolos dalam berbagai isu nasional yang berpotensi menenggelamkan karir politik baik sebagai gubernur atau capres 2024. Isu nasional EKTP berhasil dilalui dan kemungkinan akan terus menjadi ancaman sewaktu-waktu untuk kembali diledakkan. Sebagai gubernur Jateng berhasil lolos dari tragedi Wadas yang telah mendera hingga gubernur Jateng tersebut menjadi sasaran kemarahan warga lokal dan juga pantauan serius masyarakat Indonesia. Kita bisa memberikan pendapat jika Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster menjadi bagian proksi yang ditempatkan untuk tujuan strategis. Indonesia saat ini sedang menghadapi tahun politik yang paling panas yang telah dihadapi bangsa Indonesia pasca reformasi.
komunikasi. Pada akhirnya, Iwayan Koster menjadi proksi internasional di mana diuji kelayakan sebagai pemimpin daerah di wilayah Bali menjadi ikon internasional. Bali tidak hanya sebatas tempat tujuan wisata dunia, tetapi menjadi salah satu tempat tujuan penyelenggara berbagai event dunia, berbagai macam kegiatan ekonomi, politik, sosial, bagian olahraga. Dalam Pildun U20 2023, Bali rencana dijadikan tempat pengundi atau drawing dan juga salah satu tempat yang dipilih menggelar sesi lanjutan Pildun U20 2023. Terdapat target lokal dan internasional yang menjadi titik sasaran tembak. Jangan heran, Iwayan Koster berani melayang surat penolakan sebagai tempat untuk Pildun U20 tanpa alasan dan rekomendasi dari pihak tertentu. Inilah yang menjadi teka-teki di mana letak sasaran utama dan sasaran antara Iwayan Koster setidaknya dengan keberanian menolak untuk menerima tim U20 Israel akan menjadi bagian tim khusus yang akan menerima konsesi atau bonus khusus. Entah seperti apa bentuknya, sepertinya permainan akan berlanjut. Gubernur Jateng ini menjadi orang yang sedang menempati bidak catur yang amat penting. Posisinya sangat strategis dan bisa jadi jika salah langkah akan menekan kekalahan fatal. Kekuatan Ganjar Pranowo terletak pada elektabilitas personal yang tinggi, mampu memenangkan berbagai survei politik yang dilakukan setiap bulan. Ganjar Pranowo menjadi bagian tokoh nasional yang sedang moncer. Posisinya sangat strategis, tetapi posisi tersebut bisa menghancurkan dirinya. Ketika Ganjar Pranowo berani tegas dan keras menolak kedatangan tim U20 Israel, publik langsung membalasnya dengan berbagai respon pro dan kontra. Di titik akhir, Ganjar Pranowo sangat melekat dengan isu dirinya sebagai calon presiden 2024. Epicentrum isu Ganjar Pranowo adalah penolak tim Israel dan kesempatan atau peluang Ganjar Pranowo sebagai calon capres 2024. Berbagai spekulasi akhirnya muncul dari sikap dan tanggapan tegas Ganjar Pranowo menolak tim U20 Israel. Ganjar Pranowo menjadi terpojok dan menjadi pihak yang wajib bertanggung jawab pembatalan FIFA menyelenggarakan Piala Dunia U20. Isu semakin pelit ketika banyak pihak bersuara mengancam posisi pencapresan Ganjar Pranowo. Dugaan sementara Ganjar Pranowo akan digagalkan menjadi salah satu capres 2024. Kemudian, analisa berikutnya ketika Ganjar Pranowo terpuruk dan jatuh secara elektabilitas akan menjadi bahan ilmiah untuk segera menggusur Ganjar Pranowo dari bursa capres. Legitimasi politik yang akan dikeluarkan lembaga survei akan menjadi acuan penentuan rekomendasi pencapresan. Sampai saat ini belum ada partai parlemen atau koalisi partai yang secara resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Ganjar Pranowo hanya mempunyai satu portofolio sebagai capres dengan elektabilitas tinggi. Sebagai kader PDIP tidak dianggap akan mempengaruhinya sebagai calon capres. Persoalannya yang harus ditanggung oleh Ganjar Pranowo memutuskan posisi sebagai capres justru datang dari patron politik non-partai, datang dari para pihak pejabat sipil dan militer yang akan berpengaruh pencapresannya. Jokowi adalah pihak yang diduga keras ikut sebagai bagian patron politik penting baginya. Bahkan ada yang memberikan label jika Ganjar Pranowo adalah capres potensial yang mampu melanjutkan program kerja Jokowi. Namun dalam berbagai skenario politik, Ganjar Pranowo diperkirakan hanya menjadi salah satu skenario politik yang akan dieksekusi oleh Jokowi. Masih banyak tahapan dan skenario lain tanpa kehadiran Ganjar Pranowo. Bahkan Ganjar Pranowo akan dijadikan musuh terselubung yang harus digulingkan sebagai bagian skenario khusus. Kesimpulan, Ganjar Pranowo akan diganjar dengan ganjaran bertubi-tubi dengan skema skenario bertingkat. Artinya ada 3 pilihan. Ganjar Pranowo tetap menjadi capres, posisi Ganjar Pranowo sebagai capres digulingkan, atau Ganjar Pranowo akhirnya menerima kompromi politik yang paling minim. Apa yang harus dilakukan oleh Ganjar Pranowo untuk tetap meloloskan keinginannya menjadi calon presiden? Pertama, Ganjar Pranowo harus segera memutuskan keluar dari partai induknya yakni PDIP. Portofolio politik Ganjar Pranowo di PDIP sangat minim. Terlihat dari berbagai perlakuan partai dan juga elit partai. Ganjar Pranowo harus berani berkesimpulan untuk bersikap keras dan tegas. Dengan demikian, Ganjar Pranowo sudah memutus mata rantai kekuatan dan pengaruhnya di internal PDIP. Ganjar Pranowo menjadi individu merdeka dan seksi. Langkah berikutnya, Ganjar Pranowo segera menjual diri untuk dapat diekspresikan oleh partai atau koalisi partai. Konsekuensi Haria bekerja ekstra dan berkomitmen untuk kompromi partai pengusung. Langkah yang bisa dilakukan oleh Ganjar
Ganjar Pranowo adalah mengajak patron politik besar dan berpengaruh untuk menjadikan jaminan atau endorse pencapresan dirinya. Pada akhirnya, Ganjar Pranowo akan berada dalam dua pihak yang akan menjadi pendukung sekaligus pihak berbagi wewenang dan tanggung jawab. Ganjar Pranowo akan semakin menurunkan bargaining politik untuk dua partner kerjanya, yakni endorse dan elit partai. Cuma Ganjar Pranowo dan pendukungan harus rela terlaksananya pemilu jika ditunda. Ganjar Pranowo akan semakin kolek elektabilitas selama fase perpanjangan jabatan presiden. Ingat, Ganjar Pranowo akan habis masa jabatannya sebagai Gubernur Jateng di bulan Oktober 2023.